Oke, kita lanjutkan ke nomor 8. Di situ ada daur hidup pada kupu-kupu. Ya, daur hidup pada hewan ya, itu ada yang mengalami metamorfosis dan ada yang tidak mengalami metamorfosis. Diingat kembali, yang namanya metamorfosis itu ada perbedaan saat hewan itu menetas, ya bentuknya seperti apa, dan saat hewan itu dewasa bentuknya seperti apa. Ada perbedaan, makanya dinamakan metamorfosis. Kenapa Ustazah katakan menetas? Iya, karena hewan yang mengalami metamorfosis adalah hewan-hewan yang bertelur. Untuk hewan yang melahirkan ya tidak mengalami metamorfosis. Misalkan kambing. Nah, kambing melahirkan. Bayi kambing ya, anakan kambing yang baru lahir itu kakinya 4, telinganya 2, matanya 2, hidungnya 1, rambutnya ditutupi kulitnya ditutupi oleh rambut. Nah, sampai dewasa, sampai tua, sampai mati pun bentuknya seperti itu. Jadi dia tidak mengalami metamorfosis. Tetapi ada hewan yang bertelur tapi dia tidak mengalami metamorfosis. Ya, misalkan ayam saat menetas ya kakinya 2, sayapnya 2, meskipun sayapnya belum besar dan belum ditutupi bulu-bulu yang lebat dan besar ya, tapi dia sudah punya sayap sejak dia menetas. Nah, sampai dewasa pun bentuknya tetap sama ya, ayam tidak mengalami metamorfosis. Kemudian yang mengalami metamorfosis itu pun dibagi menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna jika terjadi perbedaan yang sangat signifikan ya, sangat besar antara waktu dia menetas sampai dia dewasa. Misalkan kupu-kupu, waktu dia menetas dia adalah seekor ulat. Kemudian dia mengalami fase kepompong dan tubuhnya berubah bentuk menjadi kupu-kupu, punya sayap yang besar. Ya, kemudian dia punya kaki-kaki yang panjang. Metamorfosis sempurna yang lain itu ada katak. Jadi katak itu waktu menetas dari telurnya ya, itu berupa berudu. Berudu itu mirip sekali dengan ikan dan bernafasnya juga sama seperti ikan, yaitu dengan insang. Semakin lama dia akan tumbuh membesar ya, akan berubah menjadi katak yang punya kaki 4 dan bernafasnya juga menggunakan paru-paru. Insangnya menghilang, itu metamorfosis sempurna. Terjadi perbedaan yang sangat signifikan, yang sangat beda sekali waktu dia menetas dan waktu dia dewasa. Kemudian metamorfosis tidak sempurna itu terjadi perbedaan yang tidak signifikan. Misalkan pada belalang. Belalang waktu dia lahir ya, kita sebutnya nimfa, yaitu belalang tanpa sayap. Kemudian semakin dia tumbuh dewasa, sayapnya akan tumbuh. Ya, belalang dewasa atau imago itu mempunyai sayap. Hanya terjadi perbedaan di bagian sayapnya, itu namanya metamorfosis tidak sempurna. Kita bahas untuk pilihan jawaban nomor 8. Ini untuk A, ada nyamuk dan lebah. Nyamuk dan lebah adalah contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Kemudian untuk yang B ada lalat dan rayap. Untuk lalat ini mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan rayap mengalami metamorfosis tidak sempurna. Pilihan yang C ada lebah dan belalang. Lebah metamorfosis sempurna, sedangkan belalang metamorfosis tidak sempurna. Yang D ada jangkrik dan kecoa. Ya, untuk jangkrik dan kecoa ini sama-sama metamorfosis tidak sempurna. Jadi untuk yang nomor 8 jawabannya adalah A. Kita lanjut ke nomor 9. Petani mengalami gagal panen karena serangan hama wereng. Tahapan daur hidup wereng yang merugikan petani adalah, nah untuk wereng yang paling merugikan adalah pada fase dewasa.
di mana wereng-wereng ini memakan tumbuhan padi atau tumbuhan lain yang ditanam oleh petani. Dan pada tahap dewasa ini wereng akan berkembang biak. Jadi, kemudian kita bahas untuk pilihan jawabannya. Di sini yang B ada pupa. Wereng tidak mengalami tahap pupa. Kemudian ninfa. Ninfa itu adalah binatang ya yang baru menetas ya atau yang masih muda, wereng saat muda. Kemudian yang D adalah telur. Nah, jadi nomor 9 ini jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan ke nomor 10. Nah, di situ ada gambar seseorang sedang memegang lututnya. Yang jadi pertanyaan, arah gerak sendi yang dipegang adalah arahnya bagaimana? Oke, kita bahas pilihan jawaban pada nomor 10. Yang A itu ada sendi yang bisa bergerak dua arah. Nah, ini adalah sendi pelana. Sendi pelana letaknya di mana? Di sini. Ya, antara pergelangan tangan dengan tulang pada ibu jari. Ini adalah letak sendi pelana. Jadi untuk yang A ini jawabannya salah. Kemudian untuk yang B satu arah. Sendi yang bisa bergerak satu arah itu adalah sendi engsel. Ya, letaknya selain di tangan sini ya yang menghubungkan sendi yang menghubungkan antara lengan atas dengan tulang pengumpil dan tulang hasta ya. Ini di sini ada sendi engsel bergerak satu arah. Ada juga yang ada di kaki yaitu yang ada pada gambar tersebut. Itu ya sendi yang menghubungkan antara tulang paha dengan tulang betis dan tulang kering. Nah, itu namanya sendi engsel bergeraknya satu arah. Oke. Kemudian yang C bergerak ke segala arah. Bergerak ke segala arah ini namanya sendi peluru. Nah, di tubuh manusia sendi peluru ya terletak di sini. Hubungan antara tulang belikat dengan tulang lengan atas. Peluru bisa bergerak ke segala arah. Ini namanya sendi peluru. Oke. Kemudian untuk yang D sendi geser. Nah, ini terjadi pergerakan bergeser ya atau hanya mendatar saja. Ini contohnya di sini. Nah, di sini ada tulang hasta dan pengumpil ya yang dihubungkan oleh sendi geser ke pergelangan tangan ya. Ini namanya sendi geser. Oke, berarti untuk nomor 10 jawabannya adalah yang B, bergerak satu arah. Kita lanjutkan untuk nomor 11. Oke, di situ ada gambar. Nah, kemudian ada bagian-bagian yang dipanah dan dikasih angka ya. Ada angka 1 sampai angka 4. Di sini perintahnya bagian sistem gerak yang merupakan anggota gerak pasif ditunjukkan oleh nomor. Nah, alat gerak ini ada alat gerak pasif dan juga aktif. Nah, misalkan kalian ya bermain menggunakan kayu, kemudian kayu itu kalian pasangi tali. Nah, kalian menggerakkan kayunya menggunakan tali tersebut. Nah, kayu itu adalah bergerak secara pasif karena digerakkan oleh apa? Digerakkan oleh tali. Nah, tali tersebutlah yang merupakan alat gerak aktif. Nah, kita yang menggerakkan kita anggap itu sebagai otaknya. Nah, dalam tubuh manusia yang merupakan alat gerak pasif adalah tulang. Dan yang menggerakkan tulang itu adalah otot. Jadi otot adalah alat gerak aktif. Nah, otot akan langsung bersambungan ke sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat itu ada otak dan juga ada tulang belakang. Nah, itu yang mengendalikan seluruh aktivitas tubuh kita. Kita mau mengambil sesuatu, kita mau makan, kita bersin, kita batuk. Ya, semua yang mengendalikan itu adalah otak dan sistem tulang belakang ya. Makanya hati-hati untuk menjaga tubuh
kita ya, terutama di bagian kepala dan juga tulang belakang. Oke. Jadi di sini ya disuruh menunjukkan alat gerak pasif. Kita lihat satu-satu. Untuk yang nomor 1 itu yang ditunjuk, nah itu adalah bagian daging ya, kita anggap itu daging, kita anggap gambar itu tidak berlemak ya. Jadi daging itu adalah otot. Jadi yang nomor 1 itu adalah alat gerak aktif. Kemudian untuk yang nomor 2 itu yang ditunjukkan adalah tulang. Tulang itu adalah alat gerak pasif. Kemudian yang di nomor 3 yang ditunjuk juga tulang. Dan yang nomor 4 yang ditunjuk itu adalah kulit. Kulit sebagai indera peraba. Jadi jawabannya untuk alat gerak pasif adalah nomor 2 dan 3. Jawabannya C.